السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت ماله فكأنما هزت له الدنيا. رواه الترمذي وأبو داود بسند حسن. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kepada negeri kita saat ini, yaitu diberikannya nikmatul amni, nikmat keamanan. Ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kenikmatan aman merupakan kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang paling nikmat dari nikmat-nikmat yang lainnya. Sangat nikmat kalau kita merasakan kenyamanan dalam bekerja dan beraktivitas. Sangat nikmat kalau kita menjalankan kehidupan tanpa adanya tekanan dan ancaman. Dan sangat nikmat kalau kita keluar rumah tanpa adanya rasa cemas dan ketakutan. Maka sangat benar apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelum beliau meminta rezeki, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keamanan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa id qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana billahi minhum wal yawmil akhir." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rabbnya, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman
dan berikanlah rezeki kepada penduduknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dari buah-buahan, yang menunjukkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nikmat keamanan jauh lebih besar daripada nikmat rezeki. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan bahwasanya nikmat keamanan jauh lebih besar daripada nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta dan kedudukan. Karena seorang tidak akan bisa merasakan kelezatan nikmat makanan, nikmat istirahat, nikmat kedudukan kalau dia dihantui oleh rasa ketakutan. Sebagaimana yang kita lihat di daerah-daerah atau negeri-negeri yang terjadi konflik di dalamnya, bagaimana penduduknya tidak pernah nyaman, tidak pernah tentram. Di malam hari mereka tidak bisa tidur, di siang harinya mereka tidak bisa beristirahat karena dihantui oleh tembakan-tembakan, bahkan bom atom yang akan jatuh di atas kepala mereka. Sangat benar apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memiliki 3 nikmat di dalam kehidupan ini, maka seakan-akan kita memiliki dunia beserta isinya. Yang pertama nikmat aman, yang kedua nikmat sehat, dan yang ketiga nikmat makanan. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu malih, faka'annama hizat lahu dunya." Yang artinya, barang siapa yang di waktu pagi merasakan aman pada dirinya, pada daerahnya dan negerinya, sehat jasmaninya, sehat badannya, dan dia mendapati makanan yang cukup pada hari itu, maka seakan-akan dunia ini dikumpulkan kepadanya, seakan-akan dunia ini miliknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka hendaklah kita menjaga kenikmatan ini sebaik mungkin dan memanfaatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun cara kita menjaga kenikmatan ini, terutama menjaga keamanan di negeri kita yang tercinta ini, yang pertama adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas keamanan yang kita rasakan saat ini. Kemudian yang kedua, hendaknya kita membangun keamanan di negeri kita ini dengan iman dan takwa, dan meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan.
Akan tetapi kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kami hukum mereka dengan apa yang mereka perbuat. Begitu juga di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yang artinya, dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Maka mereka akan mendapatkan yang pertama keamanan, dan yang kedua mereka mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan mereka beribadah hanya kepada Allah disebabkan karena Allah memberikan mereka makanan, dan yang kedua memberikan kepada mereka keamanan. Di dalam surat Al-Quraisy Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka, yaitu orang kafir Quraisy, menyembah Rabb Ka'bah ini yang telah memberikan mereka makanan setelah mereka kelaparan, dan memberikan mereka keamanan setelah dihantui rasa ketakutan. Kemudian yang ketiga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kita menjaga keamanan di negeri kita ini yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati-hati kalian, fasbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian menjadi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun yang terakhir para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kita menjaga keamanan di negeri kita yang tercinta ini yaitu dengan cara mendengar dan taat kepada penguasa kita, melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalam negara, melaksanakan aturan-aturan di dalam negara kita selama tidak diperintahkan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selama tidak bertentangan dengan agama. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'atu fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Yang artinya wajib setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpinnya
pada apa yang dia sukai atau tidak sukai, selama tidak diperintah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diperintah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mendengar dan tidak taat. Inilah yang disebutkan oleh para ulama tata cara kita menjaga keamanan di dalam negara kita yang tercinta ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan negara kita ini negara yang aman, negara yang makmur dan damai. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ana khulafaihi ar-rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.